Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bersama di channel kami, channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang hari kiamat. Kita pada zaman ini telah berada di skenario akhir zaman, di mana masih ada episode terakhir, yaitu kebangkitan yang kedua setelah melewati turbulensi jahiliyah yang kedua dan terakhir. Setelah itu, kemudian kita akan mengalami kejayaan kebangkitan agama tauhid yang terakhir. Dulu, kalau di zaman dahulu, jika ada zaman jahiliyah, kemudian terjadi zaman kebangkitan, berangsur lagi jahiliyah lagi, kebangkitan lagi, kemudian jahiliyah lagi dan kebangkitan lagi. Itu terjadi pada zaman Rasul yang Rasul zaman dahulu. Jadi Rasul pada zaman itu sebagai juru selamat, sebagai juru yang menciptakan kebangkitan dari zaman jahiliyah pada zaman itu. Makanya semua agama menerangkan zaman kebangkitan ini. Ada Maitreya, ada Maisyah, Satrio Paningit, Ratu Adil, Juru Selamat, semuanya ada diceritakan pada zaman-zaman dahulu. Dan kita sekarang ketemu yang terakhir, zaman terakhir. Sedang di mitologi Islam, sebutannya adalah Al-Mahdi, karena Islam agama baru yang terakhir. Setelah Islam tidak ada lagi agama baru. Makanya kalau agama yang lain sudah menyebutkan seperti agama Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, mereka semua sudah melewati, sudah menyebutkan yang ada Maitreya, Maisyah, Satrio Paningit, Ratu Adil. Sedang di zaman Nasrani, pada zaman Nasrani, saat zaman jahiliyah, setelah Nasrani, maka dalam kitab Injil, di sana dijelaskan bahwa juru selamatnya adalah bernama Ahmad. Jadi Nabi Muhammad ini muncul di zaman jahiliyah dan menjadi juru selamatnya pada zaman itu. Sedang kalau zaman dulu juru selamatnya adalah Rasul, ada agama baru dan juru selamatnya adalah Rasul. Turun-turun diselamatkan oleh Rasul. Sedang Islam adalah agama yang sempurna. Jadi sudah tidak diturunkan Rasul lagi. Sudah tidak ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi zaman ini disebut dengan sebutan Imam Mahdi atau Al-Masih Isa. Sedang Islam zaman jahiliyah dijelaskan bahwa nanti setelah agama baru Islam akan muncul zaman jahiliyah, di mana zaman itu adalah pada kurun abad ke-14. Sedang kita sekarang berada di kurun abad ke-15. Berarti sudah melewati kurun abad ke-14. Jadi zaman kurun ke-15 ini adalah peluang turunnya juru selamat. Jadi kita sekarang berada di zaman jahiliyah yang kemungkinan
pasti akan turun juru selamat di zaman ini. Sedang diterangkan di dalam nubuat Al-Quran bahwa nanti setelah Bani Israel membuat kerusakan besar di dunia, maka setelahnya akan ada pembaharuan. Disebutkan juga di dalam Al-Quran, nanti akan banyak manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Jadi berarti berbondong-bondong masuk agama Allah ini adalah zaman kebangkitan yang kedua setelah Islam, setelah kejayaan Nabi Muhammad. Jadi setelah agama kebangkitan ini sudah tidak ada lagi kebangkitan lagi, karena dijelaskan bahwa kebangkitan yang terakhir setelah Bani Israel membuat kerusakan yang membuat kerusakan besar di dunia yang kedua. Jadi kebangkitan zaman setelah Imam Mahdi, zaman kebangkitan setelah Nabi Isa adalah kebangkitan yang terakhir. Kita berada di ujung akhir zaman. Kita berada di turbulensi akhir abad ke-15 yang luar biasa. Dan kemudian agama Samawi akan bangkit setelah terjadi turbulensi yang luar biasa itu untuk yang terakhir kali. Jadi nanti digambarkan setelah terjadi agama yang bangkit, terciptalah dunia yang makmur sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kemudian agama Samawi yang bangkit tadi akan berangsur-angsur akan rusak, dan rusak. Sampai nanti orang terakhir yang hatinya menyebut zikrullah itu mati. Jadi zaman jahiliyah yang terakhir itu setelah sampai tidak ada lagi, sampai orang terakhir yang zikrullah kepada Allah, maka 40 tahun setelahnya dunia akan dikiamatkan. Kapan itu? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu juga kapan orang yang terakhir berzikir kepada Allah itu meninggal. Jadi di dalam Al-Quran juga dijelaskan tidak akan kudatangkan kiamat selama masih ada hati hambaku yang berzikir. Jadi selama masih ada hati hamba yang berzikir, dan setelah terakhir kali tinggal satu orang itu yang berzikir dan dia sudah meninggal, maka 40 tahun setelahnya akan terjadi kiamat. Zikir hati hambaku, selama masih ada hati hambaku yang berzikir. Zikir di sini adalah zikir hati, tidak zikir suara, tidak zikir mulut, tidak zikir lisan, tetapi zikir di hati sambil menyambungkan wasilah kepada Allah. Dan orang ini setelah meninggal 40 tahun kemudian terjadi kiamat besar. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga saudaraku-saudaraku semua diberikan syafaat, diberikan hidayah, dikehendaki dan ditunjuki. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.